Ini saya tidak mengulang, cuman ingin memastikan dan mempertegas ini ya, saudara saksi. Saudara saksi tinggal di mana? Kami tinggal di Duren 3 Komplek Polri nomor 45. Nomor 45. Betul. Bersebelahan dengan nomor 46. Bersebelahan dengan TKP. Betul, Pak. Dengan TKP bersebelahan langsung ya? Iya. Berbatasnya apa? Dinding aja langsung? Perbatasan dinding enggak, karena kan dipisah oleh garasi dan sebagainya, ada jaraknya. Ada Tidak jarak, langsung. cuma bersebelahan langsung ya? Bersebelahan, iya, secara fisik rumah bersebelahan, tetapi dalam rongga sekat-sekatnya itu tidak langsung. Pertama kali datang ke TKP, itu saksi sendiri atau ada orang dari Paminal atau Propam dulu yang datang? Ini bertegas nih. Iya, Pak. Pada saat kami datang ke TKP, kami tidak melihat siapa yang datang dan siapa yang enggak. Tidak ada, berarti Iya. saksi dulu yang datang. Kami fokus saat itu yang saya bisa sampaikan bahwa saya ketemu dengan 4 orang termasuk Pak. Selain 4 orang itu saksi tidak melihat lagi ada orang lain. Saat itu dalam menuju ke akses itu saya tidak melihat. Kalau Tidak akses melihat. karena itu akses belakang. Iya. Ya, akses lain kan saya tidak memasuki dan saya tidak bisa tahu. Iya, setahu saksi pada saat saksi datang ke dalam rumah itu cuma ada 4 orang itu. 5 orang termasuk FS. 5 orang termasuk FS. Yang lain belum ada. Belum ada. Ibu PC ada saksi lihat pada Saya saat tidak itu? melihat. Tidak melihat. Oke. Setelah itu pada saat saksi datang di rumah itu pertama kali, itu apa yang disampaikan oleh Pak FS selain daripada cerita tembak menembak tadi? Ada nggak instruksi lain yang disampaikan kepada saksi pada saat itu? Iya, betul. Saat itu Pak FS menyampaikan jangan ribut-ribut, jangan rame-rame, jangan menyampaikan dulu ke mana-mana. Jangan ribut-ribut, Ya, jangan rame-rame, ya. jangan sampaikan kemana-mana. Ya, karena ini terkait dengan pelecehan istrinya dengan Itu. masalah ya aib keluarga. Terkait aib keluarga itu yang disampaikan. Betul. Saksi tidak menanya ke Pak FS pada saat itu. Saksi ini kan punya jabatan selaku Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Betul. TKP itu masuk wilayah mana? Duren 3 nomor 46 itu. Jakarta Selatan. Wilayah saksi kan? Betul. Wilayah saksi bertugas. Saksi tidak menanya tujuan Pak FS pertama kali memanggil saksi ke sana untuk apa? Apakah memang untuk karena ada peristiwa suatu tindak pidana atau untuk memang ada tujuan lain yang hendak disampaikan oleh Pak FS pada saat Kami itu? tidak menanyakan. Tidak menanyakan, saksi tidak menanyakan. Kami cuma menyampaikan agar kami harus segera panggil tim olah TKP kami untuk melakukan olah TKP. Saya sampaikan terkait dengan kejadian tanggal 8 Juli yang mulia tahun 2022 yang mana saat itu berawal dari saya dipanggil oleh driver saya Audi pada pukul 17.35 yang mana perintahnya yang disampaikan kepada saya yaitu saya dipanggil Kadif Propam. Kemudian saya mendatangi TKP. Kemudian pada saat sampai di TKP saya berjalan melalui akses garasi menuju pintu dapur yang mana lewat akses garasi itu saya melihat saat itu ada 4 orang yang mana 4 orang itu merupakan ajudan Pak FS. Di situ ada Prayogi dan yang saat itu saya belum kenal dan saat berjalannya kasus saya baru tahu bahwa itu Prayogi, kemudian Azan, kemudian Kuat dan Richard. Dan di situ juga ada Pak FS yang berdiri di garasi. Kemudian dari jauh Pak FS memanggil saya, "Kasat, kamu sini. Ikut saya." Kemudian dia berjalan ke arah dapur yang mana masuk ke area TKP di dalam rumah. Kemudian pada saat sampai dari area dapur, dia sudah menunjuk dari jarak jauh bahwa ini baru saja saya terima informasi atau laporan dari anggota saya bahwa baru saja terjadi peristiwa tembak menembak antara 2 anggota saya. Kemudian saat itu dia juga sempat menggiring saya berjalan melalui sisi kanan daripada ruang dalam TKP menuju ke depan kamar FS sendiri, Pak FS sendiri, dan dia menyampaikan ini baru saja terjadi peristiwa tembak menembak karena istri saya dilecehkan oleh Yosua. Dia menunjukkan yang saat itu tengkurap. Kemudian pada saat itu dia sampaikan kejadian ini sebelumnya juga sudah terjadi di Magelang. Saat itu dia menyampaikan itu.
pada saat saya sedang mendengarkan omongan Pak FS, kemudian dia menepak tembok yang agak kenceng, tembok yang sambungan dari pintu kamar itu, kemudian kepalanya disanderin di tembok, kemudian dia kembali mengangkat kepalanya dan seperti dia matanya berkaca-kaca seperti mau menangis. Dan saat itu langsung saya menyampaikan, mohon izin Jenderal, saya harus memanggil tim olah TKP saya. Nah setelah saya menyampaikan itu, Pak FS bilang, ya udah yang penting kamu jangan rame-rame, jangan ngomong ke luar dulu kemana-mana, karena ini menyangkut keluarga saya, karena istri saya dilecehkan. Saya itu menyampaikan seperti itu. Kemudian kami meninggalkan tempat itu dan kemudian sempat ketemu dengan Richard atau Brigadir E yang ada berdiri di akses pintu yang bisa melihat kami di ruang tengah. Kemudian Pak FS menyampaikan ini yang Richard yang nembak dari tangga atas ke bawah. Kemudian saya bilang betul kamu yang nembak. Kemudian Baradae menyampaikan siap komandan. Setelah itu saya langsung berjalan langkah cepat dan saya menghubungi tim olah TKP saya. Saya menghubungi tim olah TKP saya pada saat itu di area taman yang persis di samping rumah dari rumah nomor 46, rumah Pak FS. Ferdi Sambo larang AKBP Ridwan Soplanit sebarluaskan hasil olah TKP kematian Brigadir J. Mantan Kepala Satuan Reserse Kriminal atau Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan Reginaldson Soplanit mengungkapkan bahwa Ferdi Sambo meminta pengusutan kematian Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J tidak disebarluaskan. Hal itu disampaikan Ridwan saat dihadirkan Jaksa Penuntut Umum sebagai saksi dalam sidang kasus obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan terkait perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Ridwan mengatakan hal itu disampaikan ex-kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri itu ketika ia akan melakukan olah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir J di rumah dinas Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Ridwan mengatakan permintaan Sambo itu disampaikan lantaran kematian Yosua disebut berkaitan dengan dugaan adanya pelecehan seksual terhadap istri Sambo, Putri Chandrawati. Saat itu Sambo mengatakan jangan ramai-ramai karena itu terkait masalah pelecehan, jangan ngomong kemana-mana dulu, kurang lebih gitu, ungkap Ridwan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ridwan mengaku datang ke TKP pada sore hari setelah adanya permintaan dari Sambo usai peristiwa penembakan yang menewaskan Yosua tersebut terjadi. Setelah itu, pada saat saksi datang di rumah itu pertama kali, itu apa yang disampaikan oleh Pak FS selain daripada cerita tembak menembak tadi? Ada nggak instruksi lain yang disampaikan kepada saksi pada saat itu? Iya betul. Saat itu Pak FS menyampaikan jangan ribut-ribut, jangan rame-rame, jangan menyampaikan dulu ke mana-mana. Jangan ribut-ribut, Ya, jangan rame-rame, ya. Jangan sampaikan kemana-mana. Ya, karena ini terkait dengan pelecehan istrinya dengan Itu. masalah ya aib keluarga. Terkait aib keluarga itu yang disampaikan. Betul. Saksi tidak menanya ke Pak FS pada saat itu. Saksi ini kan punya jabatan selaku Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Betul. TKP itu masuk wilayah mana? Duren 3 nomor 46 itu. Jakarta Selatan. Wilayah saksi kan? Betul. Wilayah saksi bertugas.